Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isatana fid dunya wal akhirah linail sa'adati wa ridha wa naqumu bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi bismihi nasra'u fi ada'i kullil khairati wal ma'murat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi afdhalil mu'jizat qudwatuna fil qiyami bi ada'il jumlati taklifah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah uzikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas pada siang hari ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah satuan kata-kata yang mengandung daya kejujuran serta mampu mewakili kewajiban setiap insan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kalau kita sebagai insan yang dhaif memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan suatu kewajiban kita, itu sholat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita, mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah ma'assalam, semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin umat, penguasa samudera syafaat dari dunia sampai akhirat. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seiring itu pula khatib senantiasa mengajak kepada jamaah salat Jumat untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Jamaatul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pada Jumat ini khatib akan membawa tema khutbah yang berjudul Kaifa nuqarribu ilallah. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ada 3 ayat yang merupakan disebut namanya ayatul talazim, ayat yang selalu berkesinambungan, yang selalu berketerkaitan. Bila mana yang satu dilaksanakan, yang satu ditinggalkan, maka tidak diterima yang dilaksanakannya. Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Kemudian yang kedua aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang ketiga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu itu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan dalam aspek kehidupan ini, diperintahkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintahannya dan menjauhkan segala larangannya. Dan aspek tersebut kita gali di dalam Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Seperti di surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan-raguannya sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Semua
Semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga akan dekat kepada kita. Bila mana kita lakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu juga perintah Rasulullah SAW. Apa yang kita inginkan, kita dekat kepada Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Di antara kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahannya, di antaranya adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Perintahan sholat ini adalah merupakan perintahan kewajiban buat kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggema suaranya dengan melewati azan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang dekat kepada Allah, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, begitu mendengar kalimat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya dengan mengusap dada. Alhamdulillah, umur saya sudah sampai di waktu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Subhanallah. Berat rasanya kalau orang yang belum terbiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat. Zuhur kita bisa laksanakan, asar kita lakukan, maghrib pun juga kita bisa berjamaah. Pada saat ungkapan kalimat adzan, menguntaikan kalimatnya adalah as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sanggupkah kita melakukan tersebut? Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan terbangun dengan mengungkapkan kalimat doa-doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jamaatul muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu bangun dari tidur, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatkanlah aku dan aku akan ingat kepadamu. Pada saat kita melakukan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita melaksanakan sholat, akan tetapi kita tambahkan dengan kalimat-kalimat berzikir, bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sisihkan waktu kita kepada Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Kita duduk di atas sajadah, jari jemari kita dihiasi dengan tasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan dosa-dosanya, mendoakan kepada kedua orang tuanya yang telah berpulang ke rahmatullah, mengistighfarkan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbayang wajah orang tuanya ketika waktu masih hidup. Terbayang ketika orang tuanya masih hidup, menyuapi makanannya, memberi nafkahnya. Satu-satunya dia dekat kepada Allah dengan untayan Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya, bumi dosa-dosanya. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai zikir itu menguasai pada diri kita. Kalau kita berzikir sudah menguasai di badan kita, maksiat yang akan kita lakukan akan pergi dengan sendirinya.
Sudahkah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Setidak-tidaknya kita itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia lalai akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang-orang yang berpaling daripada mengingatku, ketika panggilan azan tidak mau melaksanakan sholat, padahal sudah aku berikan karunia-Ku kepadanya. Ketika orang mendapatkan musibah dengan kematian, tidak mau melayat dan tidak mengungkapkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isatan dhanka, dan nanti orang itu aku akan berikan kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di yaumul qiyamah aku giring mereka itu dalam keadaan buta, tidak melihat sama sekali. Orang yang melihat saja nanti di yaumul qiyamah dia akan kebingungan dan porak-poranda, apalagi orang yang tidak bisa melihat. Dan itulah orang-orang yang lupa akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kunta basira. Ya Allah, kenapa saya ini Engkau berikan kebutaan pada hari kiamat, sedangkan saya dulu waktu lagi di dunia betul-betul mata saya jelas melihatnya. Kala firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab kepada orang-orang yang dikirim dalam keadaan buta, kadzalika ataika ayyatma wa nasitaha wa kadzalika yaumul ahsyar. Demikianlah dahulu telah datang ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu akan kami abaikan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan dengan sesuatu apapun juga, dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah, bakti kepada Allah, akan tetapi kamu tidak berbakti kepada kedua orang tua, bakti kepada Allah tetap ditolak. Suatu saat dari Bani Salimah, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, abirruhuma ba'da mautihima abawai syai'un. Orang tua saya telah meninggal dunia ya Rasul, apakah saya masih berbuat bakti kepada kedua orang tua saya? Rasulullah menjawab, na'am, as-salatu alaihima. Yang pertama, bakti kamu kepada kedua orang tua kamu, sekalipun orang tua kamu telah berpulang ke rahmatullah, yang pertama doakan untuk orang tua kamu. Rabbi firli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohon ampun buat orang-orang tua kita, bukan hanya kita sendiri, kita mohon ampunkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini khutbah yang dapat kami sampaikan. Harapan dan doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, mudahkan semua urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala curahkan keberkahan di tempat usaha kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan untuk dirinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan juga untuk dirinya, dan tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menganiaya seorang hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi masabihil qurar. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min sama'il lagwi wa fudulil khabar wa tahaw anhu wa jazar wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi kursi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawil hadil qawim wardallahu ma'an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khazal muslimin waj'al lahum baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin khususan baladina hadhil Indonesia. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la'allakum yadhkurukum washkuru 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.